ngomongin gara-gara ngomongin padel di bawah ya. Jadi panjang. Oke, bisa Kak, Bro. Ini mah agak kendor. Oh iya iya nggak apa-apa. It's okay. Nggak bisa lagi. Maaf ya, rusak lagi gara-gara gue lagi. Sorry. Voice comment. Nggak, kayaknya mungkin baterainya kebalik coba. Bisa jadi nggak? Oke, teman-teman kenalan dulu. Boleh tahu nggak sih pertanyaan nggak penting sih sebenarnya. Gue mau nanya, boleh tahu siapa yang pernah dengar gue? Nanti kan jawabannya pasti enggak ya semua ya. Jadi kita ulang aja perkenalannya. Atau boleh tahu dulu berapa banyak yang agent? Agent oke. Yang AAB, AAB, AB, terus AB ya sisanya. Oke. Oke, kalau gitu kenalan ini Joy istri saya. Jadi kita mulai 2000, saya mulai 2012, Joy mulai 2015. Joy mulai duluan, silakan. Ya, Oke, halo teman-teman semuanya, salam kenal. Gak tau lagi. ya udah gitu aja. Oke, salam kenal ya. Mungkin aku kenalin diri dulu. Jadi saya join Prudential tuh tahun 2015 mulai full time, menyusul Ferry. Sebelumnya itu kerja kantoran. Saya lulusan sekolah interior design teman-teman, tapi cuman pernah kerja desain tuh 3 bulan doang. Karena waktu itu setelah 3 bulan, saya kayak ngerasa, aduh kok ternyata bosen nih kerjaannya. Terus bos saya waktu itu nanya, Joy kamu mau nggak pindah ke sales dan marketing? Waktu itu karena baru lulus sekolah desain, saya ngerasanya nggak mau ya teman-teman yang langsung bilang kayak, aduh nggak mau Pak, kan saya baru lulus sekolah desain, masa saya susah-susah sekolah desain disuruh jualan gitu. Cuman waktu itu si bos saya bilang, Joy emang pernah mikir nggak pengen jadi apa 10 tahun lagi? Dulu termasuk anak muda yang nggak pernah mikirin masa depan tuh pengen kayak gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya bilang mau jadi apa ya? Aduh kayaknya at least saya mau jadi kayak bapak lah, jadi bos gitu ya. Nah terus dia bilang sama saya, Joy, kamu kalau pengen jadi bos, kamu harus bisa jualan. Jadi singkat ceritanya, akhirnya saya pindah tuh teman-teman dari ngedesain, akhirnya jadi sales, jadi jualan jasa interior design. Kerjaannya tiap siang, abis makan siang tuh saya bawa kayak portfolio, kayak flyernya kantor, masuk ke toko-toko. Mas, saya kalau mau nawarin jasa interior design bisa hubungin ke siapa gitu. Jadi setiap hari tuh saya kerjaannya kayak begitu, gitu ya. Baru Saya tahu ternyata itu namanya cold calling. Bukan, apa canvassing. canvassing ya. Saya baru tahu itu namanya canvassing setelah di Prudential. Nah, dulu pas pulang tuh biasa saya rekapin, oh kalau toko A itu kemana, B kemana gitu ya. Nah, di situ tuh dulu saya ketemu satu nama yang saya bilang kok hebat banget ya, kayaknya hampir seluruh mall nih punyanya perusahaan ini gitu, karena di refernya ke orang yang sama. Di situlah saya ketemu nama Mitra Adi Perkasa ya, teman-teman mungkin tahu MAP itu yang punya kayak Starbucks, Sogo gitu. Nah, jadi singkat cerita setelah 2 tahun kerja di interior design, waktu itu saya tuh ada telepon dari orang nawarin kerja, kamu mau nggak nih coba ada lowongan di MAP. Nah karena saya kayak tadinya kagum gitu, ini perusahaan apa sih gitu, kayak keren banget. Jadi saya pergi tuh teman-teman pergi interview dan akhirnya jadi malah berkarir lama di retail industry. Di retail itu saya kerja hampir 8 tahun teman-teman ya. Sampai ngerasanya tuh kayaknya ini saya udah ketemu deh sesuatu yang saya suka banget dan kayaknya mungkin ini saya pengennya kerjain ini aja nih sampai mungkin saya pensiun nanti gitu. Jadi dulu nggak kepikiran sih mau bisnis atau misalnya mau kerja sendiri tuh nggak kepikiran. Walaupun papa dulu juga backgroundnya usaha sendiri, sempat ditanyain mau nggak join papa, tetap aja ngerasanya kayak nggak mau. Pokoknya saya sukanya retail ini gitu ya. Em, Boleh next gak? Kok nggak bisa lagi ya? Oh nggak bisa. Nah ini sampai waktu pernah saya 2010 balik ke Sydney. Itu juga baliknya kerjanya di retail lagi gitu ya. Waktu itu saya kerjanya di Smiggle. Mungkin kalau ibu-ibu tahu ya, anak-anak kan pada demen. Waktu itu di Indonesia belum ada. Di sana tuh saya kerja di Smiggle. Jadi pas balik Indo pun ditanyain sama bos saya di MAP, Joy kamu dapat kerja belum gitu ya. Dia bilangnya kalau misalnya balik lagi mau nggak? Nah itu tuh saya saking sukanya langsung balik lagi teman-teman. Padahal yang si interior design tuh juga nawarin gajinya lebih gede. Jadi kesimpulannya saya tuh bener-bener anak muda yang idealis lah ya dulu ya. Kayak bener-bener eh, diomongin duit apa segala macam tuh nggak terlalu masuk gitu ya. Pokoknya kerja tuh yang suka aja gitu. Eh, tapi tanpa disangka ya teman-temannya ada kejadian hidup yang akhirnya tuh bikin di 2014 tuh akhirnya saya buka hati, buka pikiran buat insurance industry. Dulu posisinya sebenarnya Ferry tuh udah di join Prudential dari 2012. Pas saya akhirnya join full time itu tuh akhirnya dia udah
AM ya, udah agency manager waktu itu gitu. Emang lumayan lama tuh teman-teman karena faktor idealis tadi. Jadi kalau dibilangin dikasih tahu oh Prudential tuh bisnisnya bagus, bisnisnya dapat income banyak segala macam, itu tuh bener-bener nggak masuk di saya gitu karena dulu saya dari keluarga yang semuanya tuh dikasih sama papa. Jadi dulu udah di sini udah kerja, ada income sendiri, udah merit, tapi bener-bener kayak mobil spending tuh masih dibayarin sama bokap. Jadi ngerasanya oh ya kalau ngomongin duit nggak masuk lah. Terus papa tuh selalu bilangnya, udah pokoknya kamu kerja tuh yang kamu suka. Kalau selama kamu ngerasa kamu belajar, ngerasa kamu pokoknya kamu tuh bisa growing, ya udah go for it. Kalau duit gak usah pusing gitu. Em, tapi akhirnya saya ketemu momentum hidup juga ya teman-teman ya. Waktu itu bisnis bokap sulit dan akhirnya tuh saya baru ngerti kalau hidup tuh ternyata butuh cari duit. Em, tapi tetap gak mau ngerjain Prudential walaupun Ferry udah ngajakin. Dan saya tuh tapi waktu itu sempat cari kerjaan di tempat lain gitu ya. Ditawarin kayak headhunter, biasanya suka nawarin mau nggak nih pergi interview. Saya pergi interview beberapa kali. Tapi tuh mereka tuh sebenarnya cocok sama profilnya, tapi gajinya nggak cocok. Mereka ngerasanya kayak untuk usia saya saat itu tuh gajinya udah ketinggian katanya mereka gitu ya. Ada tiga perusahaan retail berbeda lah. Nah waktu itu Ferry bilang sama saya gitu, Joy, kenapa sih kamu nggak mau lihat bisnis Prudential? Di sini tuh kita tuh bisnis sendiri, seberapa kamu kerja, segitulah kamu dibayar. Kalau kita kerja kantoran, mungkin teman-teman ada nggak yang backgroundnya karyawan seperti saya dulu? Ada nggak ada ya? Kalau kita kerja kantoran kan mungkin ada jenjangnya ya teman-teman ya. Maksudnya lu kerja berapa lama nih, lu usia berapa, semua itu mungkin ada yang matokin income kita gitu. Ferry bilang kalau di Prudential tuh nggak ada yang kayak gitu. Cuman waktu itu kan karena saya punya stigma yang buruk tentang insurance, terus kayak karena dari keluarga yang nggak gitu ngerti asuransi juga. em, jadi akhirnya saya berusaha cari tahu teman-teman apa sih yang mungkin saya tuh bisa suka dari bisnis ini gitu. Jadi akhirnya setelah buka hati, buka pikiran, saya coba datang nih ke acara-acara kayak begini ya, ke Sabtu training, terus ke Senin juga datang. Sampai akhirnya tuh saya baru menemukan kayak ternyata di kerjaan ini tuh kita bukan cuman sekedar cari duit. Tapi bener-bener gimana caranya tuh kita tuh bisa, apa yang kita ceritain setiap hari tuh akhirnya bisa bermanfaat buat hidup orang lain. Bisa jadi hari ini kita cerita sama teman kita, dia ambil plan dari kita, ternyata berapa tahun kemudian dia terkena resiko dan akhirnya hidup dia financially terselamatkan karena apa yang kita sharing hari ini gitu. Nanti kita bahas. Ya, nanti kita cerita di dalam. Oke. Em, jadinya akhirnya ya beginilah di sini saya hampir 10 tahun akhirnya dan mungkin yang saya bisa bilang dari perjalanan hidup saya ini tadi ya teman-teman ya, mungkin kadang-kadang itu kita nggak nyangka. Ada yang mungkin masuk ke sini juga bukan karena kepengen, mungkin karena kok jalan hidup kita mengarahkan ke sini gitu. Tapi coba aja siapa tahu kalau kita kasih seluruh hati kita, kasih seluruh pikiran kita bisa jadi malah kesempatan ini tuh kasih kita hidup yang jauh dari apa yang kita pikirkan gitu. Jauh lebih baik gitu ya. Belakang kanan kirinya siapa tahu kan, siapa tahu gitu ya. Para agent terutama ya yang baru mulai. Oke. Saya masih nggak enak sama pointer ini ya. Jadi saya pegangin aja deh. Ceritanya nggak rusak gitu ya. Oke, jadi itu kasih gambaran sedikit berbedanya. Jadi Joy itu corporate banget ya teman-teman, tertata. Selama ini kerjanya tuh dari pertama kerja udah kerjanya korporasi, kerja sama perusahaan Singapura, terus kerja sama Mitra Adi Perkasa, perusahaan yang secara apa ya, secara struktur dan secara sistem itu udah rapih lah gitu ya. Nah, cukup berbeda sama saya gitu karena saya kemana? Kesana, kesana. Hah? Oh saya ke sana ya. Oh bukan. Maksud saya gini. Nah ini dia ya. Oke oke. Nah saya tuh tipikalnya dari keluarga yang eh jadi keluarga yang nggak terlalu ngarahin lah. Maksudnya ngarahin tapi maksudnya agak ngebebasin. Mau ngapain gitu ya. Jadi intinya saya akhirnya kuliah di UPH. Ada anak UPH? Nggak ada. Belum ada ya. Oke. Kuliah di UPH ambil jurnalis gitu ya. Ambil ilmu komunikasi jurnalistik. Nah lalu ini yang saya lakukan. Saya nge-MC, saya WO, saya event organizer. Saya melakukan banyak hal. Kenapa? Karena waktu kuliah itu dikasihnya uang jajan aja. Terus habis uang kuliahnya aja, uang jajannya cari sendiri. Jadi cari sendirinya dari macam-macam. Saya melakukan, saya pernah WO, saya pernah nge-MC, saya nge-MC dari umur 17 tahun. Terus saya bikin dekorasi, terus saya manajerin band juga.
Saya apa lagi ya? Macam-macam yang lain ya. Pokoknya semua yang bisa dikerjain dicoba. Tapi yang saya suka gitu ya saat itu. Nah terus sampai akhirnya saya di 2009 memulai bisnis restoran. Jadi saya punya restoran makanan Jawa Timur, keluarga dari keluarga Jawa Timur di Kelapa Gading. Saya akhirnya punya 3 cabang, Kelapa Gading, Jatinegara, dan Bekasi. Sebelum akhirnya ketemu dengan Prudential. Nah ini gambaran sedikit tentang restorannya. Oh iya, sorry. Nah ini dia nih. Ini restoran pertama, kapasitas 7 meja, ya. Jualnya cuma cui mie Malang. Cui mie Malang itu mie dari kota Malang lah. Kira-kira namanya begitu, cui mie Malang. Bukan sebuah brand. 7 meja, nggak ngerti, nggak pernah punya pengalaman bisnis, nggak pernah punya pengalaman masak bahkan. Saya tuh anak kos di UPH. Saya ngekos, masak air aja gosong, teman-teman. Pernah masak air gosong? Tahu gimana caranya? Tinggalin aja itu panci. Sampai airnya habis dan pancinya akan kosong. Nah itu dia ya. Nah itu pernah terjadi juga ya. Jadi segitu nggak ngertinya restoran. Tapi kenapa mau masuk? Karena berpikir pokoknya gue nggak bisa kerja terus. Waktu itu saya kerja 2 tahun, sempat kerja corporate 2 tahun. Nah, tahun pertama di publishing company, di production house, bikin acara TV, buat supply ke Trans 7, 13 episode. Ya itu kalau film Korea 1 season aja, selesai gitu ya. Terus yang kedua kerja di sebuah perusahaan juga nggak terlalu sebesar MAP, ya setahun aja. Momennya saya tuh dulu naik kereta dari Tangerang, saya sempat tinggal di Tangerang, nyoba-nyoba naik kereta setiap pagi gitu ya, naik kereta ke Tamrin, naik kereta ke HI gitu ya. Pas di situ momennya, gue mau sampai kapan sih kayak gini? Akhirnya saya memutuskan bisnis. Bisnis apa? Yang paling depan mata kelihatan adalah bisnis restoran. Tanpa punya background. Udah pokoknya jalanin aja. Saya nggak, jadi kerjaan saya ngapain nih? Kalau teman-teman lihat ya, kerjaan saya di sini. Nah nih, bagian duit doang. Karena totalnya nggak ngerti gitu. Nggak ngerti sama sekali kayak masak gimana, operasional restoran gimana. Akhirnya saya memutuskan, oke, saya mau jalanin F&B, saya mau jalanin restoran. Saya 16 jam 16 sampai 17 jam setiap hari di restoran. Tujuannya untuk sambil belajar. Oke? Tapi kan di situ terus. Nggak terlalu ngerti. Paling jauh-jauh ngapain? Kasir, paling jauh-jauh waiters lah, take order lah. Bener nggak? Di dalam. Masak nggak bisa. Nah, singkat waktu, kondisinya adalah restorannya kacau karena pengunjungnya banyak banget. Di Kelapa Gading itu ada 300 restoran mie. Saya mungkin ke 301 restoran yang menjual mie di Kelapa Gading. Jadi orangnya suka banget sama mie kan. Booming banget tuh. Sehari saya omset dengan 14.000 paling mahalnya. Sehari saya bisa omset sekitar 14 juta, 15 juta gitu sehari. Ya buka jam pagi sampai malam. Nah intinya restoran itu kacau, makanan bisa nggak keluar. Cuman mie doang loh, makanan bisa nggak keluar sejam dong. Bisa setengah jam nggak keluar, kacau dong. Kira-kira kalau teman-teman jadi saya sebagai pemilik, apa yang dilakukan pada saat kekacauan itu terjadi? Panas dingin. Apa yang dilakukan coba? Kira-kira saya harus ngapain saat itu? Ikut ke dapur, masak. Tapi masak airnya gosong loh saya. Gimana masak mie gitu? Jadi mandor. Ya. Akhirnya hal yang orang suka bilang kan nambah karyawan. Tapi takes time, butuh waktu. Akhirnya betul saya belajar masak. Udah saya cuma pertama saya liatin gimana, saya coba amati, saya coba pelajarin mereka. Terus akhirnya saya coba masak. Nah masak pertama itu kan tadi ya air aja gosong kan. Jadi masak pertama saya masukin 5 mie. Jebret ya kan keluarnya 2 gitu. Selebihnya ada dasar-dasarnya itu. Ya kan karena masaknya pakai saringan gede gitu. Saringan gede kan mesti kayak mancing ya kan. Susah gitu. Kadang masak keluar jadi lodoh gitu ya. Jadi kayak bubur, bengkak. Ya itu mohon maaf ya kalau pernah ada yang makan mie saya ya. Mohon maaf ya. Itu terus separah itulah intinya. Nggak ngerti. Tapi kalau teman-teman bahkan saya sempat pertama nggak takut takut depan nih, takut masak. Saya bikin minuman. Bikin minuman itu di sebelahnya tempat cuci piring. Ya kan? Nah, jadi minuman yang saya bikin kadang-kadang suka rasa-rasa sabun dikit.
Ya itu kan sebelahan banget ya. Jeruk Saking nipis. riwahnya gimana ini saya ikut cuci piring juga. Kenapa? Rasa jeruk nipis. Rasa jeruk nipisnya Mama Lemon. Dan bahkan saya pernah juga akhirnya wah kacau semua, akhirnya saya ngantar pagi. Ngantar makanannya jadi delivery. Ya, deliveryin makanannya gitu. Jadi segitu mau belajarnya tapi segitu kacaunya juga kondisinya. Tapi singkat cerita kalau teman-teman datang mungkin 2 bulan kemudian, 1 bulan, 2 bulan kemudian mungkin udah beda banget ngelihatnya karena saya udah rubah sistemnya, cara masaknya dan akhirnya saya bisa masak full di depan seharian itu. Bergantian juga sama 1 orang doang. Udah masak tuh, wah udah lempar-lempar teman-teman. Wah ya siap 5, 5 ya 10 ya ada bungkus lagi 14 ya. Udah nggak takut teman-teman. Oke siap siap. Mereka tinggal siapin mangkoknya saya tinggal lempar ya nggak. Kan mereka yang ngurus. Nyampe nggak tuh mie-nya ke dia. Pokoknya tinggal udah lempar-lempar mie udah berasap-berasap. So gambarannya menurut teman-teman nih. Dari yang saya mau cerita. Kira-kira waktu saya mau mulai bisnis itu sebenarnya ada rasa takut gak? Ada rasa takut, ada rasa ragu, ya. Sama halnya kayak kita jalanin bisnis ini. Teman-teman yang baru mulai, ada rasa takut, ada rasa ragu. Nggak pernah jualan insurance, nggak pernah ngerti tentang insurance, sama seperti saya. Nggak pernah ngerti tentang restoran. Tapi kalau ini kita anggap sebagai sebuah bisnis kita, bener nggak? Kenapa saya melakukan itu di restoran? Karena ini bisnis saya harus tanggung jawab penuh terhadap bisnis saya. So kalau misalnya kita anggap bisnis restoran ini adalah bisnis seperti bisnis restoran itu ya. Jadi bisnis bisnis Prudential kita ini seperti itu. Saya rasa apapun yang harus kita lakukan, ya kita lakukan. Suka nggak suka, kita pelajari. Bisa karena terbiasa ya. Jadi benar-benar yuk bilang kanan kirinya, bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Bilang lagi kanan kirinya, mulai aja dulu, mulai aja dulu. Bilang lagi kanan kirinya, ini bisnis kamu sendiri. Ini bisnis kita. Ini bisnis kita gitu ya. Nah sampai akhirnya ini restoran kedua. Ya restoran kedua kapasitas 90 dan restoran ketiga kapasitas 150 orang. Ya sampai akhirnya di restoran di ketiga pada saat restoran terbesar kita launching. Justru di situ saya memutuskan untuk full time jalanin bisnis Prudential. Di momen restoran ketiga saya udah running. Gitu. Kenapa? Karena udah ngerasain nih gimana caranya ngembangin bisnis di F&B, terus tahu ide ngembangin bisnis di insurance. Itu beda banget. Ada modal di sana, betul nggak? Ada ketidakpastian di bisnis konvensional, ada hal-hal yang di luar dari faktor yang kita bisa kontrol, bener nggak? Tapi kalau di bisnis Prudential, semua kontrolnya ada di tangan kita sendiri. Mau sukses, jalanin. Mau sukses, mau lebih sukses, lebih rajin. Ya nggak? Mau apa? Mau dapat income berapapun, semua tinggal kita yang lakukan. Tapi di restoran udah 17 jam setiap hari, 16 jam setiap hari pun banyak faktor lain. Perpajakan, peraturan, persaingan kanan kiri, yang kurang sehat juga. Terus bahan baku ya, karyawan, SDM bener. Bahan baku udah naik, susah turun tuh. Ya kan? Setiap kali lebaran naik, habis lebaran nggak turun juga gitu ya. Gitu. Jadi terlalu banyak faktor yang mempengaruhi bisnis kita. Nah, itu perjalanan sebelum jalanin bisnis Prudential dan akhirnya ketemu bisnis Prudential, leader kita adalah Komartin, direct dari Komartin dan Komartin adalah langganan restoran, udah 3 tahun. Ya, ketemu di restoran setiap kali ngomongin makanan aja, jarang ngomongin bisnis. Saya sendiri malah yang nanya ke dia, kok bisnis apa? Gitu. Salahnya. Tapi saya tanya itu ke banyak customer. Jadi pokoknya customer-customer yang ngobrolnya seru, orang Surabaya gitu ya. Saya tanya sama mereka, ngobrol, bangun hubungan sama mereka gitu. Nah tapi di momen itu akhirnya pas momen kita 2012, kita mau merit di bulan Maret, saya kirim undangan ke Komartin. Salah satu customer yang sering ngobrol. Ada beberapa customer yang saya undang juga lah. Saya kirim ke dia, ya kan, 4 Februari saya kirim ke dia. Saya merit di bulan Maret. Saya kirim tanggal 1 Februari. Tanggal 4 Februari, Ko Martin kirim undangan.
Grand BOP juga. Saya kirim undangan, dia kirim undangan, ya kan? Kan kalau sopannya ya saya berharap dia datang, saya datang ke undangan dia, benar nggak? Kurang lebih begitu lah. Ya singkat cerita, disitulah saya baru pertama kali ketemu tahu bisnis Prudential. Tahu Prudential itu ada bisnisnya. Itu pertama kalinya tahu gitu. Jadi dari situ prosesnya enggak sebentar juga, akhirnya saya punya case perdana pun di bulan September. Nanti saya mungkin cerita di tengah-tengah. Kita masuk ke materi kita hari ini, silakan. Oke. Nah, hari ini kita mau sharing ya teman-teman tentang ini new mindset, new result. Karena saya boleh tahu dulu nggak, teman-teman di sini siapa sih yang kepengen punya sebuah pertumbuhan yang signifikan di tahun 2025? Hampir semua ya, hampir semua ya. Ini udah mau akhir tahun. Boleh tahu nggak siapa yang masih semangat untuk bisa capai goalnya di tahun 2025? Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat yang masih semangat. Oke, nah jadi temanya hari ini kita pengen sharing gimana sih pentingnya kita bisa punya sebuah mindset yang baru, sebuah mindset yang benar untuk bisa capai result yang kita pengenin gitu ya. Nah sebelum kita lanjut, satu pertanyaan dulu. Apa sih yang tadi teman-teman kan udah tunjuk tangan ya, maksudnya pengen punya pertumbuhan yang signifikan. Nah, apa pertumbuhan yang signifikannya itu apa? Boleh nggak semua keluarin handphonenya? Keluarin handphonenya. Ke WhatsApp-nya, cari nama leadernya, dan coba di chat apa significant growth goal yang masih jadi goalnya kalian untuk dicapai di akhir tahun 2025. Ibaratnya apa goal yang bikin kita tuh rasanya kepengen banget lah gitu. Satu aja yang paling pengen banget terjadi di 2025. Jadi anggaplah nanti gue Januari 2026 gue akan berterima kasih atas 2025 gue karena capai ini gitu. Apa tuh? Satu aja. Satu aja apa? Oh dia mau suruh leadernya yang tulisin ya? Coba lu mau tulisin lah. Ada? Udah? Oke, boleh tulis langsung ke leadernya. Ya abis itu balik lagi konsen ke sini. Jangan buka-buka yang lain dulu. Lanjut dulu. Oke udah ya, saya rasa udah. Dikirim ke leadernya. Kenapa ke leadernya? Karena saya rasa leader kita adalah orang yang paling peduli untuk membantu kita. Ya, terutama di bisnis ini. Ya nanti bisa ngobrol setelah ini gimana cara capainya. Oke, nah aku lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah hari ini yang kita mau ajak, yuk kita fokus sama sistemnya, bukan cuman sama goalnya. Jadi kita udah tulis nih goalnya apa. Nah seringkali kita tuh kalau punya sebuah goal, kita tuh kayak fokus banget, oh gue pengen ini nih, misalnya apa, pengen Star Club tahun ini, pengen MDRT, atau misalnya pengen promosin orang, tapi kita fokusnya sama si goalnya itu aja. Tapi kita lupa breakdownnya sama sistemnya. Sistemnya tuh gimana sih supaya goal yang kita tulis itu bisa tercapai. Apa yang dimaksud dengan sistem? Ada 3 hal ya. Yang pertama itu belief dan mindset. Yang kedua itu attitude dan yang ketiga itu action. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dengan yang pertama dulu, mindset. Nah, kalau di bisnis kita itu kan at least ada 2 hal yang perlu kita lakuin ya, which is adalah recruiting dan jualan ya. Kita bahas dari yang pertama. Ya dari rekrutin dulu ya. Jadi ini sebenarnya berapa banyak di sini yang sudah pernah mencoba merekrut? Boleh katakan ya? Mencoba merekrut, sudah pernah mencoba mengajak teman. Oke, oke. Berarti harusnya relate dengan hal-hal ini ya. Jadi bisnis kita itu bisnis yang baik buat dia juga. Itu prinsip coba dipikirin bener-bener. Waktu kita ngerekrut, waktu kita ngajakin dia bisnis kita. Mana yang lebih besar pikirannya? Gue mau ajakin lu, dalam hati kita nih, dalam pikiran kita, gue mau ajakin dia. Demi gue, atau ini sebenarnya bagus buat dia. Yang mana? Bagus buat dia kan? Nah itu yang perlu kayak dipastikan pemikirannya benar dulu sebelum kita memulai ngomong sama dia gitu ya. Kita lihat nih. Nah ini nih mindset-mindset yang sampai hari ini, dari awal sampai hari ini, saya bangun tim sampai hari ini, saya tetap pakai ini. Yang pertama, kita udah ketemu bisnis yang bagus tanpa resiko uang, tanpa resiko hubungan. Benar nggak? Tanpa resiko hubungan maksudnya apa? Rata-rata biasa kalau bisnis joinan, problem di duit, akhirnya yang kena hubungannya nggak enak. Ke depan jadi hubungannya nggak oke. Tapi di bisnis ini mereka nggak keluar duit, kita nggak keluar duit.
Cuman perlu sama-sama setting ekspektasi aja kan. Ya nggak? Kalau dia mau dibimbing ya kita bimbing. Set expectationnya aja sebenarnya. Ya. Lalu kita mau sharing siapa tahu ini bisa jadi ide sukses yang lebih bagus buat dia juga. Saya bahkan bilangnya siapa tahu ini bisa jadi ide sukses yang lebih bagus. Saya nggak bilang siapa tahu ini ide sukses buat lu. Berarti kita menyimpulkan dia belum sukses gitu. Nangkap nggak maksud saya? Nggak usah meng-underestimate kehidupan orang karena setiap orang punya standar beda-beda. Tapi saya cuma mau kasih tahu dia, siapa tahu dengan bisnis ini lu bisa punya kehidupan yang lebih dari hari ini. Lu bisa, lebih itu nggak cuma uang. Lebih itu lebih jadi berkat, lebih bisa membantu banyak orang, ya kan? Lebih lebih punya karakter yang baik mungkin, itu lebihnya. Nah, kita adalah pemberi peluang, kita yang kasih ide bisnisnya ke dia. Jadi kalau kita pemberi peluangnya, harusnya kita nggak perlu kayak ragu dan takut untuk cerita, bener gak sih? Bener gak? Kita nggak perlu ragu dan takut untuk cerita. Kalau kita yang kasih peluangnya, loh, gue mau kasih lu ceritanya kok. Terus dia nggak mau, it's okay. Ruginya di saya apa? Nggak ada, ya. Kayak misalnya tadi ngobrol gitu ya, mau nggak pesan minum, pesan minum, pesan minum? Enggak, gue nggak pesan minum, gue minum air putih aja, udah ada. Nggak pesan minum. Baper gak dia? Edison baper gak? Nggak baper. Ya udah, lu gue tawarin hal yang bagus kok. Lu nggak mau ya udah, bener gak? Hal yang baik kok, lu nggak mau ya udah kan gitu. Nah sama seperti di bisnis ini. Saat kita datang ke orang, kita yang kasih idenya, kita yang nawarin hal bagus, dia nggak mau ya udah, ya. Oke, percaya diri, percaya bisnis prudential. Nah ini nih, kita saling membutuhkan, tapi ingat sukses kita tidak ditentukan oleh satu orang aja. Ya, ini sangat membantu pada saat teman-teman cerita, ya, lalu teman-teman misalnya dia belum mau, nggak usah baper. Jangan sampai semangat kita untuk menceritakan bisnis ini ke orang lain lagi ditentukan dari responnya orang yang sebelumnya nggak mau. Ya. Itu. Banyak kadang-kadang kita itu kalah sama situasi karena ditentukan oleh respon orang. Saat respon orang ini jelek, respon orang ini nggak mau, kita jadi lemes ke orang lain. Nggak fair menurut saya. Nggak adil. Kenapa? Orang lain bisa jadi responnya bagus dan menyambut kok. Buktinya ada teman-teman hari ini di sini. Ya, kenapa? Karena ada leader-leader teman-teman yang tetap stay mau ngajak teman-teman. Tepuk tangan dong buat para leader. Dia pernah ditolak, dia pernah ada teman yang nggak mau, tapi dia nggak peduli hal itu, dia tetap ngajak kita semua yang ada di sini. Dia tidak berhenti untuk tetap mengajak orang-orang datang ke bisnis yang bisa jadi berkat buat banyak orang ini, ya. Dan kita udah kasih info yang maksimal dan dia belum mau, ya udah, bener gak? Ya, saatnya fokus ke orang lain, masih banyak orang yang perlu kita dan worth it diperjuangkan di momen itu. Ya, saya punya leader, saya punya AB saya tuh 4 tahun pendekatannya. Ya, bukan bermaksud pendekatan terus gimana, tapi bangun hubungan aja. Pertama dia nggak mau, eh, tahun kedua akhirnya dia pindahin polis dulu ya, sempat pindahin polisnya anaknya doang. Tapi gara-gara pindah polis, jadinya saya punya waktu yang rutin ngobrol sama dia setiap tahun. Tahun pertama nggak mau, tahun kedua nggak mau, tahun ketiga nggak mau, tahun keempat nggak mau. Akhirnya di akhir tahun keempat dia mau, ya kan? Kenapa? Kenapa saya bisa 4 tahun? Karena selama tahun pertama waktu dia nggak mau, saya fokus sama orang lain. Saya fokus sama diri saya. Saya mau kembangin diri saya. Saya nggak mau gara-gara dia nggak mau terus saya jadi orang yang kecil gitu. Saya maunya saya terus kembangin diri saya, potensi saya lewat bisnis ini. Tahun kedua ketemu, tahun ketiga, tahun keempat ketemu. Akhirnya dia mau kenapa? Karena dia lihat pertumbuhan. Ih, Fer, lu udah bertumbuh berbeda loh. Ini kebetulan teman kos saya dulu ya. Jadi banyak kan ngobrolnya sama saya. Gue lihat lu berbeda. Karena lihat lu berbeda, jadi dia mau jalanin. Ya itu satu. Yang kedua, 7 tahun. Ya, start saya mulai, saya ajak 5 orang pertama, salah satu 5 orang pertama ini orangnya, udah AB juga. Ya, ngobrol sama dia bilang nggak mau.
Saya cerita, ngobrol ketemu di Kelapa Gading, meeting sekali, abis itu dia bilang, oh kayaknya nggak cocok, nggak mau. Nah kalau ini selama 7 tahun nggak pernah ketemu. Jadi ini tuh lost contact. Waktu itu lost contact, tahun ke-7 ketemu. Ngobrol, dan akhirnya singkat cerita apa yang kesannya dia? Oh karena gue lihat kok lo bisa ya bertahan dan bertumbuh di bisnis insurance. Gue mau tahu dong bisnis insurance itu apa, kurang lebih begitu. Sama nggak kuncinya? Dalam 7 tahun selama dia nggak mau, apa yang kita lakukan? Apa fokusnya kita? Fokus kembangin diri sendiri, fokus ke orang lain, bangun orang lain supaya juga membangun diri kita sendiri, belajar leadership, belajar karakter, dan jadi lebih orang yang lebih baik. Gitu. Oke. Oh ini. Skripnya apa? Nah itu tadi kan mindsetnya ya. Ya benar ya, ini mindsetnya. Nah sekarang saya tuangkan mindset itu ke dalam skrip ngajaknya. Jadi kita hari ini ada teknisnya juga. Ya skrip ngajaknya. Nah nanti motonya setelah keluar semua aja. Biar memorinya nggak habis. Nanti saya kasih tahu. Foto sekarang. Ya. Oke ya. Nah ini. Jadi teman-teman coba fokus dulu konsep apa yang saya mau kasih di skrip. Oke konsepnya gini. Pertama, dari ngobrol kita kemarin, gue jadi kepikiran mau cerita sama lu. Ingat dari ngobrol kemarin. Jadi harus ada triggernya. Harus ada topiknya yang bikin kita masuk ngomongin bisnis insurance. Contoh. Bro siapa namanya tadi? Sun. Backgroundnya apa? Karyawan bidang apa? Genset, oke. Misalnya gue ngobrol sama Sun ya, let's say lah temen SMP atau temen SMA gitu ngobrol, udah lama gak ketemu, terus ngobrol. Terus Sun waktu itu triggernya mau jalanin insurance kenapa? Mau punya waktu yang lebih fleksibel dan masih bisa atur gitu ya, oke. Waktu ngobrol-ngobrol sama Sun, ngobrol-ngobrol nih ketemuan di kafe gitu ya, cerita dong. Cerita, kerjaan lo enak dong Sun, udah oke lah, udah lama gitu kan. Mungkin Sun waktu itu sempat pernah ngomong, ya tapi gitulah bro, nggak jelas waktu apa misalnya gitu. Ambil poin itu, terus masuk ke skrip ini. Udah pulang nih, ngobrol lagi sama Sun, coba telepon atau WhatsApp. Dari ngobrol gue kemarin sama lu Sun, gue jadi kepikiran mau cerita sama lu. Oh maksudnya apa? Kemarin kan lu ngomong soal waktu, ya kan? Ada orang-orang yang ngomong lagi soal apa lagi? Butuh income, oh gue mau merit, oh gue mau masuk ke fase hidup yang berbeda nih, mau punya anak. Pokoknya macam-macam itu semua bisa jadi triggernya ya. Nah, tentang bisnis yang gue jalanin. Gue mau cerita sama lo tentang bisnis yang gue jalanin. Nah nih, lo suka kan sama sebuah ide bisnis? Atau lo terbuka gak sama sebuah ide bisnis? Lo terbuka juga kan sama ide bisnis? Saya gak pakai kata enggak. Lo suka enggak? Enggak, jarang. Gak pernah saya pakai kata. Lo suka kan sama ide bisnis? Oke, itu ada maksudnya skripnya. Ya. Terus gue tuh happy banget sama ide bisnis Prudential yang gue jalanin. Kalau bisa bagi-bagi ide ini ke teman gue, kan bagus juga. Enggak? Siapa tahu bisnis pro ini juga bisa buat kita lebih sukses lagi bareng-bareng. Oke, ini bisa lebih baik diomongin, tapi jangan di chat, lebih baik. Apalagi buat mulai bisnis ini nggak pakai modal uang, cuman perlu modal mau belajar dan niat hidup yang lebih sukses dan bahagia. Sebenarnya. Gue ceritain lengkapnya ya, Sun. Kita ngobrol, kita ketemu lagi, tapi gue mau ceritain tentang bisnis insurance. Oke, teman-teman lihat, waktu saya ketemu sama Sun itu mungkin lagi ketemu di mall, lagi ngobrol sebentar, bisa juga. Tapi juga pertemuan pertama itu bisa intentional juga. Pertemuan pertama itu memang mau update kabar. Ngobrol, udah lama nih gak ketemu, teman SMA, udah lama ngobrol aja di pertemuan pertama. Jangan di pertemuan pertama langsung prospek atau langsung mau ngajak dia. Tapi kalau momennya pas ya mungkin bisa aja. Tapi saya jarang lakukan itu. Ya. Dari ngobrol itu ambil poin-poinnya. Sebenarnya obrolan itu disebut apa? Fact finding. Benar nggak? Obrolan pertama disebut fact finding. Dari data yang didapat, apa yang lo mau ceritain? Gitu. Oke?
Kamu lebih enak hari apa? Dapat ya? Jadi ini pertemuan keduanya itu udah jelas judulnya. Memang mau ngajak Sun untuk ngobrol tentang bisnis insurance. Jadi dia datang, dia say yes, ya udah. Dia say no pun is okay. Dia say yes, berarti dia datang, udah siap. Menurut saya 75% sampai 90% dia akan terekrut. Tergantung kondisi dia pas nggak saat itu. Oke. Nah, saya cuma mau kasih lihat bedanya sama script selling. Ya, ini teknis script sellingnya. Teman-teman akan lihat ada bedanya nggak? Oke. Mau aku aja, nggak apa-apa ya saya. Dan ini, dari ngobrol-ngobrol, gue mau cerita, gue jalanin insurance bisnis, udah setengah tahun. Misalnya, waktunya terserah, ya waktunya sesuai diri kita masing-masing. Sejak sejak belajar banyak, jadi sejak gue jalanin dan belajar banyak, gue nemuin konsep-konsep keuangan yang menarik dan cocok buat gue. Aduh, merah lagi ya. Maaf ya. Yang putih itu ya teman-teman yang di underline itu kita ngomongnya tuh gua nemuin konsep-konsep yang cocok buat gua. Kenapa kita nggak bilang ini ada yang cocok buat lu nih gitu. Karena kalau misalnya kadang kita ngomong ini buat lu cocok nih, bagus nih. Itu kadang orang rasanya tuh kita tuh pengen jualan, dia pengen dijualin gitu dan kadang-kadang orang jadi bangun tembok. Makanya kenapa kita bilangnya cocok buat gua. Nah, setelah itu kerja yang benar. Gue. Setelah itu kerja yang benar. Gak apa-apa. Oke, aku lanjut ya. Jadi setelah itu mungkin sama kayak tadi kita bisa bilang apa yang maksudnya karena kan tadi kita bilangnya cocok buat gue nih. Terus kenapa sih gue pengen cerita ke lu gitu. Contoh misalnya kalau kita seumuran. Kita bisa bilang kan kita seumuran nih siapa tahu ini juga bisa berguna buat lu misalnya gitu. Atau misalnya nih kita punya sama ibu-ibu sesama ibu-ibu sekolahan atau parents di sekolah punya anaknya umurnya mirip dong. Kita bisa bilang kan anak kita seumuran. Siapa tahu ini juga cocok buat lu gitu misalnya. Atau misal profilnya berbeda banget. Kan nggak bisa ngomong kayak gitu dong. Kita bisa bilang, "Oh ya, kemarin saya habis ketemu nih sama orang yang profilnya mirip sama ibu. Mungkin seumuran atau fase hidupnya sama gitu ya dan dia merasa apa yang saya sharing ini tuh berguna gitu. Siapa tahu ini juga bisa berguna buat ibu." Jadi intinya kita cari kenapa abis lu ngomong berguna buat gua, bagus buat gua, terus kok gue bisa bilang pengen cerita sama lu, misalnya kayak gitu. Endingnya sama seperti tadi, langsung ajakin ketemuan, kasih opsi 2 waktu. Misalnya, contoh, kalau gue ceritain yuk sama lu, misalnya kalau Kamis atau Jumat depan, lu lebih enak hari apa? Gitu. Jadi selalu kasih 2 opsi, gitu ya. Oke, Ini tadi mau udah foto, udah? udah, Ada yang mau foto, udah? udah tadi. Aman? Oke. Oke, Nah yang ini tuh pilihan nih. Sebenarnya yang tadi ini kan merah semua kan? ya, Ini pilihan. betul. Sampai yang bawah ini bukan. Jadi kemarin ini anak kita itu 3 ini adalah pilihan. Mm-mm, Tergantung kondisinya. gitu. Eh, Berapa banyak? Apa? Oke, berapa banyak dari kita yang pernah kayak gini kayak, ini insurance ini bagus nih buat lu, gue mau cerita sama lu gitu. Ya, jadi itu kesannya terlalu kayak, oh, gue mau dijualin nih gitu. Kalau ini kan kesannya ya kita mau sharing gitu ya. Gue mau ceritain ke lu nih, janjian yuk yang tadi ya. Oke, udah? Udah ya. Nah, oke. Nih. Oke, nah ini kan skripnya ya tadi teman-teman ya. Mungkin kita mau masuk ke sini gitu. Ada satu video yang mungkin bisa menggambarkan apa yang kita mau sharing. Jadi waktu kita ngomongin kenapa sih kalau kita bikin janji itu kita bisa dengan enteng, dengan gampang gitu ya. Itu biasanya karena kita udah punya mindset yang benar. Karena biasanya mungkin kalau kita pernah punya agent beberapa baru, ragu-ragu banget mau ngomong sama orang. Mungkin bisa jadi tuh sebenarnya pikirannya, aduh gue pengen jualan nih, gue pengen dapat komisi nih gitu. Tapi kalau teman-teman bisa benar-benar menghidupi apa arti life insurance? Apa arti produk yang kita bagikan setiap hari?
waktu itu saya cerita sedikit. Jadi saya pernah pergi ke satu event, dia tuh MDRT Day Indonesia namanya, mungkin teman-teman pernah hadir juga. Ada satu speaker dari Singapura. Dia tuh cerita pengalaman dia udah 20 tahunan lebih di insurance. Dia ceritain nih, apa sih pandangan dia tentang produk insurance itu sendiri. Dia ceritain pengalaman klien-kliennya dia. Nah, hari itu dia cerita ada satu orang klien dia di awal. Jadi maksudnya pas dia baru jadi agent, orang ini buka polis sama dia. Which is kan ya gue belum jadi apa-apa dia bilang gitu ya. Nah, si orang ini kena critical illness di usia yang lumayan muda. Dan di akhir berapa bulan sebelum dia meninggal tuh dia panggil si Steward ini. Dia bilang, Steward lu bisa datang nggak ke rumah gue? Waktu dia datang, kondisinya tuh udah bener-bener lemah banget gitu ya. Udah peralatan ICU semua di rumahnya. Dan dia bilang gini, Steward, thank you ya. Karena lu, gue bisa menjaga harga diri gue. Dia bilang gitu. Maksudnya apa? Karena terima kasih atas karena apa yang Stewart udah waktu itu sharing sama dia. Dia tuh hari itu bisa memilih cara dia mengakhiri hidup dia, dia bilang. Dia bisa pulang ke rumah, bawa semua alat ICU, dia bisa spend time sama keluarganya. Keluarganya nggak harus minta-minta. Dia bilang, thank you ya. Hari itu dia tanya gini, kalian ngerti nggak sih apa arti life insurance? Apa sih, ada yang mau sharing nggak? Apa sih life insurance menurut kita? Asuransi jiwa? Ya, asuransi jiwa kalau meninggal dapat duit gitu ya. Saya juga mikirnya cuma dulu gitu, nggak gitu ngerti ya teman-teman, ya taunya oh kalau punya asuransi sakit masuk rumah sakit bisa dibayarin asuransi. Oh kalau mati dapat duit keluarganya. Cuman secetek itu juga dulu saya ngertinya. Hari itu Stewart bilang kayak gini, buat banyak orang life insurance itu berarti sebuah angka di sebuah buku polis dengan legal phrases. Tapi lu pernah kebayang nggak angka-angka ini bisa jadi apa waktu terjadi sebuah resiko sama seorang kepala keluarga? Angka-angka inilah yang akan jadi makanan buat keluarga itu, yang akan jadi uang sekolah buat anak-anaknya. Angka inilah yang akan menjaga impian dan cita-cita keluarganya, supaya anak-anaknya tetap bisa capai impian mereka, walaupun satu saat bapaknya udah nggak ada lagi. Life insurance. Buat teman-teman yang udah menikah ya, mungkin kita pernah janji nikah kan. Janji nikahnya kita apa sih? Kita mau jaga pasangan kita seumur hidup. Ya, saling menjaga seumur hidup. Life insurance membuat kita bisa melakukan lebih daripada itu. Karena life insurance, kita bisa jaga pasangan kita seumur hidupnya dia. Bukan cuma seumur hidupnya kita. Hari itu teman-teman saya kayak, oh ternyata kayak gini. Bukan tentang cari duit, tapi gimana hidup kita tuh bisa berarti. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata Tuhan pertemuin saya sama sebuah pekerjaan yang punya meaning. Kita mungkin lihat dulu satu video ini. Ini ada seorang nenek ya, dia bilang dia mau beli bubur. Berapa bubur kata yang jual? 10.000 mangkok. Jadi si nenek ini merawat cucunya yang punya kebutuhan khusus. Setiap hari makannya bubur. Ya, dia hanya berdua aja. Sampai suatu waktu nenek ini menemui dokter. Mungkin suaranya boleh digedein. 4th stage brain cancer. Kanker stadium 4 untuk kanker kotak ya, kanker kepala. Tolong selamatkan saya karena bagaimana saya harus merawat cucu saya. Yang dipikirin adalah cucunya. Saya. Dia minta tolong ke kerabat, ke keluarga, siapa yang bisa membantu merawat cucunya. Tapi gak ada yang mau, gak ada yang mau membantu cucunya. Sampai akhirnya waktu itu tiba. Teman-teman lihat apa yang dipersiapkan.
Dia merekam semua kata-kata yang perlu disampaikan. Jangan lupa mandi, jangan lupa cuci baju, jangan jadi anak yang nakal, jangan keluar terlalu malam, jangan lupa makan bubur, jangan sampai kamu jatuh sakit. Semua kata-kata yang nenek itu sering infokan. 妈妈，翔啊，是翔。 Saat omanya nggak ada, bubur itu tetap datang setiap hari untuk membuat dia tetap bisa hidup. Time is limited, but mother's love is endless. Boleh stop? Di stop aja. Iya. So teman-teman, dari video ini, bubur menggambarkan apa yang hari-hari ini sedang kita sampaikan ke banyak kepala keluarga. Betul. Most pregnancy and breastfeeding goal. Bukan Black Morse ya, bubur. Gitu ya. Jadi bubur itu menggambarkan uang pertanggungan, betul? Yang tetap bisa menjaga keluarganya tetap bisa hidup seperti ada orang tuanya. Nggak bisa bergantung sama orang, kita nggak mau generasi selanjutnya bergantung sama orang lain, betul? Tapi dia bisa hidup dengan apa yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. So saya cuma mau info ke teman-teman, sebenarnya apa sih yang sedang kita lakukan sekarang ini? Kita cari uang, yes kita jadi agent, yes kita punya bisnis, tapi saya mau ajak teman-teman lihat bahwa apa yang kita sampaikan setiap hari itu sebuah misi, sebuah hal yang penuh dengan value, yang bukan sekedar oke, lu beli, gue dapat komisi, and that's it. Bukan teman-teman. Tapi yang kita sampaikan itu hal yang sangat berharga, yang sangat berarti buat setiap keluarga. So saya mau ajak teman-teman lihat bahwa industri insurance tetap harus dilihat dari apa produknya yang kita bisa kasih. Solusi apa yang saya bisa kasih ke banyak orang di luar sana. Karena menurut saya kalau kita nggak fokus melihat hal ini, kita akan menyepelekan hal-hal kegiatan kita setiap hari. Saya ada klaim 2016, 2 tahun lebih sejak saya join, 2012, 2016. Beliau mengambil polis dan 2 tahun setelah itu, beliau meninggal serangan jantung. 2 tahun 4 bulan usia polisnya. Sampai hari ini rumahnya tetap ada, semua hartanya tetap ada, anak-anaknya bebas sekolah, bisa sekolah semua selesai, dan keluarganya tetap bisa hidup dengan baik. Waktu itu 10 miliar cair, membuat keluarganya nggak perlu menjual apapun. Dalam waktu 15 hari kerja, uangnya sudah diterima oleh istrinya. Kadang saya berpikir, iya oke, uang itu oke, saya thank you semua keluarganya. Pas pulang saya cuma pikir, wow, apa sih yang saya lakukan? Duit 10 miliar bukan duit gua. Betul gak? Emang kita yang bayar uang pertanggungan? Bukan. Tapi lewat kita dipakai untuk bisa menyampaikan hal penting buat keluarga itu, menyadarkan orang tuanya. Saya cuma mau cerita ke teman-teman, orang tuanya itu beli, papanya ya terutama, beli itu juga sekedar kayak, ya udah akhirnya dia mau beli. Awalnya menolak saya 4 hari, kebetulan luar kota, 4 hari nggak mau ngomongin hal itu, sampai akhirnya mau ngomongin hal itu. Singkat cerita, uang pertanggungan 10 miliar dibayar dengan mobil Porsche yang saya bantu jualin mobilnya. Nangkap teman-teman? Tapi 10 miliar itu jadi apa buat keluarga itu? Jadi hal yang sangat berarti. So, saya mau ajak teman-teman ingat-ingat lagi. Waktu masuk industri ini, waktu mau jalanin, waktu memutuskan mau lakukan bisnis ini. Kita bukan sekedar mau cari uang. Yes, kita dibayar karena waktu kita
setiap hari training, setiap hari ngobrol sama orang, prospek orang, yes. Tapi di industri ini kita bisa jadi tangan-tangan berkat buat keluarga. Kita bisa jadi dampak buat kehidupan keluarga. Kita bisa jadi domino effect teman-teman. Orang tuanya klaim, anak-anaknya semuanya hidup dengan baik. Bukankah nanti anak-anaknya ini akan terus menjaga hal itu ke depannya? Hanya karena satu orang yang menyadarkan orang tuanya, yaitu teman-teman semua. So, sekali lagi saya mau ajak teman-teman tepuk tangan buat diri kita sendiri. Karena kita yang masih mau menjalankan misi ini. Bilang kanan kiri, teman-teman, lu gak sendirian. Lu gak sendirian. sendirian. Oke. Oke, so that's the magic of life insurance. Boleh ke slide lagi? Oke, nih. Nah ini ya, jadi tadi kesimpulannya ya teman-teman ya, karena waktu seorang kepala keluarga meninggal, yang kita tahu kan ya ada physical death di sana. Mungkin kita nggak bisa lakuin apa-apa, kita nggak bisa bikin bapaknya balik lagi, tapi kita punya peran untuk yang kedua ini, which is adalah financial atau income death. Ya, oke. Nah kita mau lanjut di sini. Ini kalau tadi kita udah bahas mindset buat recruiting, sekarang kita mau bahas untuk selling. Jadi bahas sharing cara kerjanya kan gini. Mungkin di sini tadi ada beberapa yang baru gitu ya, baru start jadi agent, masih agent. Coba teman-teman lihat, pekerjaan kita bukan menjual tapi membantu prospek, membantu orang lain membeli apa yang mereka butuhkan. Beda loh ya, bukan hanya menjual tapi membantu mereka membeli apa yang mereka perlukan, bukan apa yang saya butuhkan. Karena saya butuh komisi lebih besar, saya pilih produk lebih besar aja. Enggak kayak gitu teman-teman, tapi kita membantu mereka. Oke? Cara kerjanya sama kayak seorang konsultan ya. Ya kita adalah konsultan sebenarnya. Karena kita membantu mereka. Konsultan pajak, interior, wedding organizer itu konsultan bukan? Ya. Ya, tax konsultan, arsitek, semua sama? Sama. Mereka dibayar atas jasanya. Sama seperti kita. Mereka ditolak gak? Mereka ditolak juga teman-teman. Bahkan katanya banyak ya arsitek-arsitek atau interior udah kasih gambar. Tiba-tiba gak jadi. Ditolak. Udah kasih effort ditolak. Wajar gak? Wajar teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang ngerasa aduh gue jadi agent ditolak. Kok rasanya lebih baper ya dibanding waktu dulu gue jadi tax consultant misalnya gitu. Itu cuman ada di mindset aja. Karena kita belum ngerti tentang insurance. Oke, next. Oke, nah posisinya win-win solution. Klien itu perlu ilmu kita dan perlu pengalaman kita. Kitanya perlu klien untuk percaya sama kita, punya portfolio dan akhirnya terus bertambah tuh. Ada referensi dan lain-lain. Ya, so dua-dua saling membutuhkan. Nah tapi ada penolakan, semua bisnis juga ada penolakan. Ada penundaan. Mau nolongin orang juga bisa ditolak. Sorry loh tadi saya nolak minuman dari Edison. Nanti ada yang naik lift, pulang nih naik lift nih, siap-siap ya ada yang ditolak. Udah nahanin liftnya bilangnya duluan aja gak apa-apa. Gue udah tahanin nih, gue udah pertahan. Demi lu nih tangan gue bisa kejepit. Terus dia bilang gak apa-apa duluan aja. Ditolak gak? Ditolak itu namanya teman-teman. Tapi kenapa gak baper? Kenapa? Sama kayak tadi, karena gue bagus gue tahanin. Ya udah lu naik tangga aja no sono, keram-keram dah lu gitu ibaratnya. Kenapa? Karena kita mau kasih hal bagus, dia nggak mau, ya udah. So pertanyaannya, waktu datang ngomongin insurance, kita merasa ini bagus buat dia atau bagus buat komisi kita? Kalau ini bagus buat dia belum mau, dia nggak mau, kenapa harus kita yang baper? Oke? Lanjut ya. Dan gak bisa dipungkiri baik rekrut maupun selling. Apapun yang kita lakukan sebenarnya itu tetap ada berlaku law of the large number. Harus ada hukum bilangan besar. Bahwa
Lebih besar yang nggak mau dibanding yang mau. Lebih besar yang datang yang nggak datang dibanding yang datang. Gitu. Jadi nangkep ya maksud saya. Pasti ada itu. Nih contoh nih. Nah, ingatnya pola kartu remi aja. Ya, pola kartu remi. Ini ada. Saya boleh minta 2 agent, satu cowok satu cewek. Oh, suruh dia aja. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Ada? Nggak disuruh sulap kok, nggak disuruh sulap. Ya, oke, oke. Ini sampai di Gojek ini kartunya sebelah kanan sini. Sun, namanya siapa tadi? Silvi ya, Silvi. Oke. Sun pegang, Silvi pegang juga. Ya, silakan di shuffle di ya. Nah, kartu yang mereka pegang ini adalah kita anggap adalah network atau list namanya dia. Terus. Kartu baru. Mau gini-gini juga boleh, gini-gini boleh kayak sulap-sulap gitu. Ya, terlihat ya dari cara dia men-shuffle kartunya, mana yang seorang pemain sesungguhnya. Ya. Oke. Nah, udah di dalam kartu ini. Ya. Ya. Nah, ini ya. Di dalam kartu ini tuh ada sekalian saya boleh dong. Oh, istri sendiri. Ya kan? Ya kan? Dalam sini ada apa? Ada king. Ya, ada king, ada joker. Joker saya masukin, ya. Ada apa? Udah nggak usah dibahas gini, pasti tahu semua lah ya. King, as. As tuh ada jack ya. Start gambarkan di jack. Jack itu anggaplah closing. Tapi teman seumuran lah. Ya kan panggilannya Jack, Jack, Jack gitu kan. Nggak bercanda, maaf ya. Maaf garing. Oke. Terus ada Queen. Queen ini prospek cici-cici, tante-tante. Wih, sudah agak lebih berumur. Wih, dia biasa closingnya bisa sekeluarga. Biasanya beliin anaknya juga. King, bapaknya, kepala keluarga ya. Mungkin mau prospek langsung sekali datang langsung sekeluarga masuk. Wih. As, as apa? Lumayan gede lah ya corporate gitu ya. Mulai mungkin ya lumayan lebih besar lah as atau opa-opa, nenek-nenek mau beliin cucunya gitu kan bisa. Terus ada Joker. Nah, Joker ini big case. Wah, 100 M UP. Terus ya pokoknya yang gede-gede lah big case. Oke? Coba ini diacak lagi dulu. Ya, coba-coba diacak lagi dulu. Nah, dibagi 13 kartu. Ya, siaran saya selesai. Mari kita buka meja. Oke. Oke ya, udah agak dekat Sun. Sini dekat. Oke, agent baru. Kira-kira mulai berani prospek berapa pertama? 1. Buka dulu. Pertama. Langsung king, langsung queen. Wah, ditopokin closing perdana. Ya kan? Pegang sini dulu. Oke. Lanjut lagi, mulai. 6. Wih, masih closing king. Suaminya yang tadi nih. Tadi kan queen ya, suaminya. Yang ini jangan dong. Oke, dia jalan lagi ya. Oke, jalan lagi. Lagi. Taruh bawahnya aja deh. 7. Closing lagi. Lihat. Ini sering terjadi. Ini sering terjadi ya. Agent baru yang 11 ini kan jangan-jangan bisa jadi, wah kayaknya gue udah mulai gak cocok. Kok dia closing 3 kali, gue cuma sekali. Kayaknya gue bisa jadi gak cocok di industri ini. Baper mulai terjadi ya. Lagi, jalan lagi. Nah, mulai gak closing nih. Jangan belagu dulu. Gitu kan. Mulai gak closing lagi. Nah, masing-masing gak closing. Memang ada masa-masa paceklik teman-teman. Ada masa-masa kita emang kadang-kadang wah naik. Belum tentu selalu naik. Itu udah umum. Ya harus dilewati. Oke, lagi. Buka lagi. Nah, mulai pada nggak closing. Dua-dua nggak closing, kasih lihat teman. Ya, kalau emang nggak closing emang suka nggak dikasih lihat ya. Nah, emang ya kasih lihat ya, kasih lihat nggak closing. Nah, mulai closing lagi. Coba kalau dia tadi berhenti setelah nggak closing 3 kali, dia nggak akan ketemu closingan berikutnya. Sama halnya teman-teman. Kadang-kadang kita berhenti di momen yang sebenarnya sebentar lagi tinggal menuai hasil. Sama.
Oke. Nah, sekarang udah bulan Oktober, November. Kira-kira sehari mau berapa? Masukin aja. Sehari mau berapa? 3 ya. Oke, sehari 3. 3, langsung keluar 3. Tuh, 3 langsung closing 3-3-nya. Ini apa? Wah, dia ada jokernya. Ada jokernya. Wah, nomor 1. Foto di mana-mana kalau di kantor, ya kan? Sampai di toilet-toilet juga foto dia. Ya kan? Foto di mana-mana. Oke? Udah closing banyak nih dari tadi. Apa biasanya yang terjadi setelah closing banyak ini? Euforia, istirahat. Gue kan closing banyak. Kayaknya kalau dari 3 semua closingan tadi ini udah AB mah beres. AB mah beres, bener ya? Wes, kita ke Bali abis itu udah gak usah kerja lagi sampai Desember. Sering terjadi di kota-kota besar ya. Oke, lanjut. Mulai nih. Nah, ini juga saya mau kasih gambaran. Kalau dia 3, ya, kalau dia sehari bisa 3, sangat mungkin, udah gak apa-apa. Kalau sehari bisa 3, sangat mungkin untuk nggak closing, lalu closing. Tidurnya nyenyak gak? Nyenyak. Tapi kalau sehari satu, hari kedua udah baper. Hari ketiganya belum tentu. Nangkap ya maksud saya. Tapi kalau sehari 3, nggak closing. Tidurnya, pulangnya enak. Coba ini. Sama nih, nggak closing dia. Gitu. Atau misalnya pagi closing. Ini nggak closing, bodoh amat. Yang penting sehari closing ada. Gitu kan. Lagi, lanjut. 3 lagi. Noh, joker lagi. Mulai closing lagi. Lihat ya. Saya cuma mau kasih tahu closingan itu juga menular. Ya, closingan itu menular saat kita perasaannya happy. Waktu tadi ngelihat Sun misalnya, closing lo tetap nyelamatin, tetap wah congrats ya, kok bisa sih? Cerita dong Sun, gimana? Saat lo tetap happy, closingan itu bisa menular. Udah, makin Desember 4. Buka 4. Closing lu gak ngocok tadi ya, woi. Lo, oke, ini closing semua, ini closingan. Udah, ini mukanya dipampang di papan besar di billboard depan. Di billboard depan ya. Lanjut lagi, closing lagi. Nah, tuh ada joker lagi. Ini joker dia nggak lu ambil kan? Oh, dia nggak joker sih. Tuh nggak closing nih. 2 orang ini menggambarkan it's okay teman-teman. Setiap orang punya jatah berkatnya masing-masing. Lihat gak? Kalau dia buka terus, coba dibuka terus. 4 lagi. 4 lagi. Mulai tidak closing yang ini. Yang ini masih ada closing. Buka lagi, coba. Terus lebih cepat. Apa-apa. 4 lagi. Nah, mulai lo lihat nih. Lihat. Ini. Tuh. Setiap orang punya jatahnya dari Tuhan. Setiap orang saat dia mengerjakan punya jatahnya. Dan jatahnya sama. Tergantung seberapa cepat dan seberapa serius kita narik kartunya. Oke? Tepuk tangan lu buat mereka berdua. Ini punyanya semua. Ya, ulang silakan dibawa kartunya nanti ya. Ya, digaple. Di bawah udah ada pesan juga di situ dari kita dibungkus kartunya. So, ditulisin tuh. Bukan bermaksud kayak artis tanda tangan gitu, bukan. Itu kata-kata. Kata-kata buat teman-teman ingat. Ya, waktu teman-teman ngerasa bahwa gue kok nggak closing sih, buka kartunya, kocok kartunya, ambil. Tarik terus. Oke? Iya, mau kasih, kasih aja nggak apa-apa. Nah, plus saya kasih hadiah. Nah. Kenapa saya kasih hadiah roti sobek? Sedikit mau cerita aja, intermezzo aja. Tapi saya cuma mau cerita roti sobek ini sangat membekas di saya sebenarnya. Terutama yang sobek coklat serikaya. Coklat serikaya sari roti. Sari roti ya, nggak bermaksud untuk beriklan ya. Tapi di awal saya menjalani bisnis ini, waktu tadi saya bilang saya punya restoran, habis itu saya full time. Waktu saya full time saya lepas seluruh saham restoran saya tidak ambil sepeser pun dari restoran. Saya mulai bisnis ini dengan punya 1 klien aja. Dan saat itu closingan itu menyebabkan saya punya 1,2 juta komisi. 1 case.
1 atau 2 case lah di awal waktu itu. Jadi saya start full time dengan 1,2 juta. Ya Joy punya income sendiri, saya jalanin itu. 1,2 kalau dibagi 30 berapa? Dibagi 22 deh. Berapa tuh kurang lebih sekitar, waktu itu saya hitung-hitung pokoknya 50.000 lah sehari jatah saya. Nah 50.000 itu saya waktu itu ada mobil, saya memutuskan untuk gimana, pilihannya adalah saya nggak pakai mobil, tapi saya terbatas jaraknya, atau saya tetap pakai mobil. Dan rambutnya rusak. Dan rambutnya rusak, jangan bahas rambut ya. Rambut Lego saya ini rusak gitu ya. Nah jadinya saya memutuskan saya pakai mobil, tapi konsekuensinya saya tinggal punya sisa 10.000 saat itu. Jadi 40.000-nya bensin, 10.000-nya buat makan dan buat operasional. Jadi saya putuskan saya makan sari roti saja selama 2 minggu, 3 minggu waktu itu. 10.000 harganya saat itu. Sekarang 18.000. Ya udah 13 tahun ya berubah jadi 18.000. Dulu 10 pas 10.000. Roti sobek ini isinya 4 teman-teman. 4 sobekan. Ya 4 sobekan dan dia udah sistem tuh. Coklat, habis itu serikaya. Coklat, habis itu serikaya. Ya kan? Pagi saya makan yang coklat atau pokoknya yang pertama apa saya makan. Siang saya makan sobekan kedua, sore saya makan sobekan ketiga, malam saya makan sobekan keempat. Dan itu berjalan hampir 2 minggu lebih. Saya cuma mau cerita teman-teman, saya melakukan itu. Kenapa saya mau melakukan itu? Saya seyakin itu teman-teman. Bahwa bisnis ini, kondisi itu cuma sementara dan bisnis ini bisa kasih hal yang luar biasa buat hidup kita. So kalau teman-teman hari ini merasa bahwa oh gue kayaknya merasa berjuang, sekarang rasanya gimana? Percayalah kalau teman-teman jalanin yang serius, jalanin yang benar, bisnis ini akan kasih hal yang jauh lebih dari apa yang teman-teman bisa pikirkan. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Oke? Jadi kalau, kemana sih? Jadi kalau ketemu sari roti, ya ingat saya. Jangan kirimin ke saya please, jangan. Saya udah bosan makan itu. Nih. Oke, nah jadi dari cerita sari roti tadi ya teman-teman ya, kita mau belajar tentang yang namanya attitude atau respons ya dalam hal ini. Jadi kalau misalnya kita diperhadapkan sebuah challenge atau kayak tadi Ferry, ya harus memilih gitu. Maksudnya mau milih kayak udah deh gue nggak mau coba lagi atau mau gimana responnya kita. Kita selalu bisa punya dua pilihan gitu ya. Satu kita fokusnya solusi atau satu fokusnya beralasan. Kayak tadi lah misalnya, gue nggak punya nih duit cukup buat bensin. Atau ya udah solusinya apa? Coba deh gue bagi budgetnya, makannya lebih murah misalnya seperti itu. Nah kita mau ada satu video lagi ya. Satu video lagi. Let's coba. Kali ini videonya nggak sedih-sedih kok. Ya, ya. Buat iklan dikit ya, biar seger. Buat iklan seger. Tapi tetap sesuai topik ini ya. Fokusnya solusi atau beralasan. Kita lihat. Nah, ada suaranya? Kalau yang udah pernah lihat, bisa menemukan arti Kalau baru. stop dulu, di stop dulu. Pause. Pause dulu. Pause. Oke. Kita kenalin ininya dulu ya, role-nya. Ya, saya kasih perannya dulu ya. Jadi yang ini, cowok ini adalah masalah teman-teman. Bukan dia bermasalah, bukan. Cowok ini adalah masalah dalam perjalanan hidup kita gitu ya. Challenge lah. Bukan masalah ya. Tantangan. Ya tantangan, si cewek ini adalah agent baru ya, baru mulai dari jadi leader. Pokoknya setiap ketemu challenge, ya itulah si cewek ini nih. Nah, orang-orang di belakang ini adalah Enlist Together nih. Benar. Rusuh. Nah, siapa orang-orang ini? Ini leadernya. Ya kan, ini leader atasnya lagi. Ya kan, ini pokoknya orang-orang yang support dia tapi bisa hands on ke dia. Bisa bantuin dia. Oke, perannya dapat ya. Sekarang kita lihat videonya. 2, 3 katanya. Siap ya. Agent baru mau jalanin. Gue siap ya kan. Tapi agak jarang ke kantor sih. Tapi ya udahlah. Langsung kan masalah ya. Kena tantangan perjalanan begitu tuh. Nah. Memang nggak pernah bisa gampang teman-teman ya. Nah. Lihat. Nah, sabar dibantuin. Nah, iya kan? Emang kayak gitu teman-teman. Kalau sama tantangan hidup ya mau gimana? Nah, tuh. Udah jatuh juga tantangan hidup
nggak mau berhenti ya, dia kasih tantangan ke kita. Iya. Intinya nggak boleh nyentuh tanah kan? Nggak boleh, ya kan? Nah, lihat, lihat. Para leadernya bilang mau bantuin. Kadang agent juga bilang, nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Gue bisa. Tuh, kayak gitu tuh sama. Sama kayak gitu. Nah tuh, mau sendiri, gue mau sendiri. Oh, leadernya udah sampai ya, ya lah. Orang mau dibantuin. Lihat tuh. Nah, tuh kebalik kan jadinya. Nah, leadernya bantuin. Weh, salah. Jangan keluar dari bisnis ini dulu. Maju dulu, maju. Jangan keluar dulu dari bisnis ini. Ya udah, gue mau coba lagi. Nah, yang kedua lagi tuh tantangannya. Ya, emang kadang-kadang leadernya juga suka garuk-garuk gini. Mana sih, gitu kan? Lihat, tapi dia nggak menyerah. Itu poin pentingnya. Dia nggak nyerah, teman-teman ya. Digebukin terus. Ya, lihat tuh teman-teman yang together. Malah video, ya kan? Malah kasih, aduh, bukannya kasih dukungan. Nah, nah tuh. Iya, iya. Ya, biarin aja. Nah, iya. Nah. Ya, sabar, dibantuin, sabar. Mau gimana nih? Udah kayak gini aja masih nggak mau dibantuin. Kadang-kadang ada agent yang kayak gitu. Tapi nggak ada lah di Endress, nggak ada lah kayak gitu. Ya, nggak ada lah. Udah tuh akhirnya mulai nih. Mau sampai kapan? Nggak selesai kan? Tuh, tanya, ayo gimana? Nggak mau. Ya, sabar. Leadernya bilang, udah. Lo kebanyakan ditolak. Sebentar. Training dulu. Datang dulu ke training. Oke, siap? Ya. Nah, mulai bisa. Tuh, mulai bisa. Mulai. Iya. Iya. Hah, lagi jangan. Ya kan? Tapi lihat, dia udah mulai punya strategi baru. Lihat ya, teman-teman ya. Nah, mulai punya strategi baru dia. Kita lihat, iya. 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 Iya, lihat nih, dia ngapain nih, lihat nih. Dia sasar bawahnya. Wah, nggak mau juga. Mulai dipikirin. Karena tadi kan udah training ya. Karena udah training jadi udah mulai punya strategi lain. Kita lihat ya. Ya. Nah, tuh. Ya emang begini, tantangan memang selalu ada teman-teman. Buat siapapun. Iya. Nah, iya. Nggak bisa. Oke, dia pakai strategi baru. Ya, dia lihat dia mundur dulu. Iya. Nah, dan iya. Tepuk tangan dong buat si anak ini yang nggak tahu siapa namanya. Boleh balik ke slide. Oke, boleh balik ke slide. So, Biar gimana? menang. Gimana? Terjadi? Ya. Terjadi teman-teman. Tapi yang penting ada daya tahan. Resilience. Seberapa kita bisa bertahan? Seberapa kita bisa tetap mau lakukan? Seberapa kita dengerin leader kita? Seberapa kita juga mau akhirnya upgrade diri kita dengan training, dengan belajar. Dan akhirnya jadi. Jadinya gimana? Jadinya cuman karena kita bertahan, kita sabar, dan kita terus berpikir gimana ya caranya terhadap sebuah solusi. Solusi, bukan mengeluh, tapi solusi. Oke? Oke, dan kita masuk ke last part dari sharing kita tadi ya. Jadi kalau kita pikiran kita udah benar, terus kita udah punya respon yang benar. Teman-teman setuju gak kalau kita juga perlu action yang benar? Karena kalau misalnya kita udah pikiran yang benar, nggak ada actionnya, hasilnya juga pasti nggak maksimal. Nah, di sini ada cycle-nya nih teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang bisnis kita, ini cycle-nya. Kita perlu mahir dalam melakukan hal-hal di dalam cycle ini. Contoh ya, teman-teman lihat cycle ini, boleh nggak sambil review diri sendiri, apa sih yang mungkin saya perlu improve, atau mungkin apa yang perlu saya upgrade, supaya kita tuh bisa, lanjut. supaya kita tuh bisa capai apa yang kita tuliskan untuk capai di tahun ini. Contoh, kalau planning itu apa sih maksudnya? Oh belajar, mesti ngomongnya gimana, presentasinya gimana gitu ya.
list nama. Kalau misalnya ngerasa gue kayaknya udah nggak tahu nih mau kemana lagi, mungkin kita bisa bahas sama leader kita. Gimana caranya ngembangin list nama gitu ya. Lalu nih, ini yang biru ini adalah tahap actionnya. Kalau udah punya list namanya, udah training, coba beraniin diri mulai kontak gitu ya. Terus misalnya punya list nama yang kita mungkin belum pernah touch sebelumnya. Gimana cara kontak ke list nama tersebut? Fact finding. Presentasinya nih, kalau misalnya mau cerita bisnis atau mau cerita sales ideas, coba role play misalnya. Dan presentasi. Lalu trial closing atau handling objection dan supaya kita bisa punya hasilnya nih. Bisa close the deal atau dan akhirnya kita bisa servicing dan balik ke planning lagi. Jadi teman-teman leader, teman-teman agent sampai hari ini saya tetap pakai ini untuk setiap kali mentraining tentang aktivitas. Karena yang mau Review. ditanya adalah lu nyangkutnya di mana? Ya. Kadang ada orang-orang yang nyangkutnya bikin kontak aja nyangkut. Mau list kontak, bikin kontak 100 nama aja masih aduh siapa lagi ya, siapa lagi ya. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Dipilih-pilih kenapa dipilih-pilih? Karena belum pede sama dirinya. Karena belum yakin tentang insurance itu apa. Nah kurang lebih kayak gitu. Nyangkutnya akan kelihatan sebenarnya. Masing-masing part ini. Jadi pakai ini buat action kita. Ya. Gitu ya. Next. Bisa. Oke. Nah. Nah, kalau kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, ayo kita lakuin dengan disiplin. Apa sih artinya disiplin? Disiplin tuh ya kita melakukan apa yang harus kita lakukan. You do what you gotta do. Tapi kita level up yuk dengan excellent spirit. Maksudnya apa? Waktu kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Contoh nih misalnya tadi ya udah akhir tahun mau presentasi berapa sehari? Misalnya 3. Nah apakah kita lakukan itu dengan sepenuh hati? Atau cuman biar kalau ditanya leader, oh gue udah presentasi 3 kok gitu ya. Karena hasilnya akan berbeda. Excellent spirit itu artinya waktu kita bisa memberikan lebih dari yang diminta dan mengerjakan segala sesuatu di atas rata-rata. Gitu ya. Nah, mungkin ada satu cerita lagi sebelum Ya ini kita cerita sebelum selesai. Jadi saya mau cerita perjalanan saya dulu naik AAB. Dulu namanya UM, sekarang namanya AAB. Kenapa saya yang cerita? Karena di zaman itu baru saya ngejalanin. Ya. Ya saat itu. Nah kondisinya, saya kasih kondisinya dulu. Jadi anak saya lahir prematur, 7 bulan 3 minggu, 1,9 kilogram dengan 44 cm. Itu kecil. Buat yang belum tahu, ya itu kecil. Ya SPAJ bilang kalau anak di bawah 2,5 kilo, pospon. Bener. Bener. Ya jadi kondisinya anak saya lahir tuh harusnya di bulan Januari. Saya jalani bisnis ini sampai akhirnya promosi, Desember bisa Star Club, dulu Star Clubnya LA. Saat Goalnya, itu, goalnya gitu, Star Club LA, gue promosi, habis itu Januari anakku lahir. Indah banget gak? Indah banget teman-teman. Tapi balik lagi, bukan kita yang kontrol semuanya, anak saya lahir akhirnya November, akhir November. Ya posisinya untuk promosi, posisinya belum lengkap, api juga masih kurang. Star Club akhirnya udah yang saya akhirnya harus memilih Star Club atau promosi. Saat itu saya pilih promosi. Ya karena Star Club bisa diulangi tapi promosi bisa merugikan. Opportunity loss gitu ya. Sebuah opportunity bisa punya bisnis ini. So akhirnya anak saya lahir. Saya cuma mau cerita ke teman-teman bahwa perjuangan saya waktu itu bisa naik ke promosi ke AAB pun bukan cuma perjuangan awal mulai, tapi perjuangan naik AAB-nya juga seru, ya. Ya. So anak saya lahir prematur 7 bulan 3 minggu dan kondisinya nggak cuma prematur. Kalau anak prematur aja biasanya udah masuk inkubator tinggal digedein, ya. Tapi anak saya mengalami ini pendarahan dan ditemukan perforasi gaster, lubang di lambung sebesar 2 sedotan aqua. Lubang sedotan aqua, nah sebesar itu 2 lubang di lambungnya. Biasanya sangat jarang, ini case 2000 banding 1 di dunia, sangat jarang karena terjadi sama anak kecil yang baru lahir. Karena biasanya tuh anak kecil katup jantung, paling lebih seringnya ya, ususnya bocor gitu ya biasanya. Tapi di lambung sangat jarang terjadi. Terjadi karena apa? Karena ketidaksempurnaan ini aja, pembentukan otot di lambung. Oke, kurang lebih begitu, ya. Ini
di foto dari samping, ini gas, udah gas semua. Yang di bawah ini darah, ya ini selangnya, ini lambungnya teman-teman. Dan lihat perutnya sampai mengkilap, ya sampai mengkilap karena gas dari lambung, ya. Oke, nah ini operasi besar usia 3 hari, akhirnya akhir November, usia 2 hari, belum 3 ya, belum genap 3, 2,5 hari akhirnya harus diputuskan untuk operasi. Operasi besar 4 jam saat itu dibuka, lambungnya dijahit dan lambungnya ditempel ke perut. Sampai hari ini selamanya. Jadi lambungnya itu nempel. Kalau kita makan, begah tuh kan makan, aduh gila kenyang banget. Itu lambung kita nempel sama perut. Nah kalau dia lambungnya udah ditempel ke perut. Jadi si lubang itu habis dijahit ditempel ke perut supaya memastikan tidak bocor lagi. Gitu ya. Tapi maksudnya ya memang itu metodenya. Ya, jadi sekarang kalau dia kenyang sebelah kiri lebih jendol gitu, lebih maju gitu dibanding yang sebelahnya. Oke. Nah, akhirnya singkat cerita akhirnya dia boleh keluar di 23 Desember. Itu pun kita juga memutuskan untuk kita ambil semua konsekuensinya yang kita bawa pulang dengan segala konsekuensinya gitu. Kita tidur mesti 27 derajat, nggak boleh pakai AC yang angin yang gimana gitu. Pokoknya dia harus tidurnya skin to skin. Benar-benar kita terima segala konsekuensinya. Tapi saya cuma mau cerita teman-teman, di momen itu saya punya keputusan nggak? Bisa memutuskan nggak? Sebenarnya saya bisa oke, tahun depan aja deh. Saya punya alasan yang sangat kuat untuk saya tidak lanjutkan promosi saya. Saya tidak lanjutkan sekedar promosi prudensial saya. Mungkin bagi sebagian orang sekedar itu. Tapi hari itu saya bilang sama Joy, singkat cerita saya bilang kayak, boleh nggak saya tetap lakukan, saya tetap komit dengan apa yang saya udah katakan ke diri saya sendiri. Bukan ke leader saya, tapi saya komitmen ke diri saya sendiri. Bahwa saya mau ada di bisnis ini, saya mau punya bisnisnya, saya mau promosi demi saya punya bisnisnya, dan saya mau lakukan yang terbaik buat keluarga di sisa waktu. Saya nggak mau regret, saya nggak mau ngerasa, aduh kecewa, harusnya dulu gue gini, harusnya gue gini. Saya nggak mau itu teman-teman. Setiap tahun, jangan sampai kita pernah merasa regrets atau merasa kayak menyesal sama apa yang diri kita sebelumnya. Dan saya nggak melakukan, saya bilang sama Joy dan akhirnya thank you ke Joy juga bahwa dia mau mengerti dan akhirnya Joy bilang yes, lakukan yang terbaik dan lakukan sesuai dengan komitmen. Tepuk tangan dulu buat Joy saat itu ya. Saya tahu nggak mudah buat dia karena butuh pendamping juga, butuh saya juga di kondisi yang anak tidak menentu juga. ICU hampir 2 minggu, seminggu lebih. Ya, dengan biaya yang dari 20 juta harusnya jadi 150 juta saat itu. Ya, jadi harus lakukan semua yang bisa kita lakukan. Ya. Dan akhirnya dia bisa keluar. Ini juga mujizat Tuhan yang luar biasa karena sebelum akhirnya dilepas selangnya, dia tuh harusnya dilakukan operasi kedua. Untuk masukin selang infus dari ketiak. Karena semua bekas infusnya bengkak teman-teman. Ya semua bekas infus bengkak dan dia harus operasi kedua. Besok mau dioperasi, malamnya dia pulih dengan cepat dan akhirnya malah boleh lepas semua selangnya. Ini masih pakai ventilator nih yang ini. Ini udah akhirnya lepas, cuman selang susu, akhirnya bisa pulang dan akhirnya pulang. Dan ini anak yang pertama, namanya Jillian. Sekarang udah usia 13 tahun. Sesuai dengan usia saya di Prudential. Ya sekali lagi tepuk tangan buat Prudential, tepuk tangan buat mujizat Tuhan juga yang luar biasa. Dan akhirnya punya anak kedua setelah beda jaraknya hampir 7 tahun. Dan dengan anak pertama. Ya banyak hal, tapi dulu maunya jeda 4-5 tahun. Tapi akhirnya jadinya 7 tahun. Kurang lebih begitu. Ya, so saya cuma mau info ke teman-teman. Saya nggak bilang bahwa masalah saya paling berat, saya nggak bilang masalah saya itu berat. Saya cuma bilang challenge setiap hidup orang itu beda-beda. Ya, tantangan dari setiap hidup orang beda-beda. Kalau hari ini teman-teman menemukan tantangan itu dan teman-teman merasa berat,
pastikan cuma dua pilihannya. Lewatin itu dengan sebuah kesuksesan, jadikan itu cerita inspirasi di hidup kita. Jadikan itu cerita inspirasi bukan buat teman-teman aja, tapi buat keluarga kita, buat anak kita lagi. Ya. Oke? Atau kita mau pakai cerita itu sebagai alasan seumur hidup kita. Sebagai kambing hitamnya seumur hidup kita. Oke? Next. Ya. Jadi kita mau tutup dengan ini ya teman-teman ya. Yuk kita sama-sama benar-benar pikirin lagi dan hidupin gitu. Apa yang kita lakukan setiap hari. Karena you are truly a hero. Kenapa sih saya bisa bilang kita semua tuh benar-benar truly a hero gitu. Karena Nextnya. Bisa sini. Oke. You're truly a hero karena yang kita lakukan ini teman-teman. You're helping a father. Kita semua tuh lagi bantuin seorang ayah untuk tetap bisa provide buat anak-anaknya. Walaupun satu saat lagi nanti dia udah gak ada lagi. You are truly a hero. Kenapa? Karena kita lagi bantuin banyak suami-suami di luar sana untuk tetap bisa menjaga janjinya untuk menjaga istrinya seumur hidup mereka. You are truly a hero. Kenapa? Karena kita lagi bantuin banyak anak di luar sana yang mungkin menanggung orang tuanya untuk tetap bisa menjaga orang tuanya walaupun satu saat nanti dia terjadi resiko sama hidupnya. You are truly a hero. Kenapa? Karena you're helping a father, you're helping a husband, you're helping a child yang mungkin lagi berdoa. Tuhan, tolong dong kasih saya hidup yang lebih baik. Tuhan, tolong saya mau opportunity yang lebih baik untuk kasih anak-anak saya hidup yang lebih baik. Untuk tetap bisa kasih orang tua saya kehidupan pensiun yang enak. Apapun itu teman-teman. Biar itu semua jadi doanya kita sama-sama. Biar kita bisa live an impactful life. You are truly a hero. Hari ini saya percaya kalau kita ada di ruangan ini, itu karena sebuah calling. Mungkin kita lihat ada teman-teman yang mulai barengan sama kita dan hari ini udah gak ada lagi di ruangan ini mungkin. Karena saya percaya kalau kita bisa stay di ruangan ini karena sebuah calling. Kalau ada telepon yang masuk teman-teman. Kalau ada telepon yang masuk, kita gak jawab. Jadinya apa? Miss call. Jadi biar coba kalau this calling menelpon kita hari ini, mau nggak teman-teman kita jawab sama-sama supaya nggak jadi miss call dalam hidup kita. Itu dari Ferry dan Joy hari ini. God bless you. Have a strong 2025. Oke, thank you teman-teman. Boleh buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya untuk Ko Ferry atau Cijoy, silakan. Yang mau tanya? Oh. Sebelumnya thank you Ko sama Ci, itu Sama-sama. sharingnya luar biasa. Saya Bestin, saya mau nanya, kalau lihat dari profilnya itu kan ada top untuk Proworks ya. Itu Proworks itu jualnya gimana ya? Karena saya coba Proworks pernah beberapa kali, kita kan agak mahal. Gimana cara negonya? Terus kok bisa diambil? Apa karena kenal atau gimana gitu triknya? Karena Oke. saya coba beberapa kali agak mahal ya Prudent. Gitu. Poin pertama kenal bisnis ownernya, Poin kedua, kalau dia price sensitif, kayaknya agak berat memang. Tapi kalau dia mau service yang bagus, terus mau semua ini oke. Tapi mungkin ini yang kesehatannya ya, yang dibilang lebih mahal. Ada beberapa kali udah 5-6 kali health emang mahal gitu kan. Cuman belum coba ke yang lainnya apa jiwa gitu. Cuman pernah kemarin coba beberapa masih agak selisih gitu. Soalnya kalau ngomong kesehatan, kalau misalnya kita di tender emang sebenarnya berat sih karena emang kita kalau dibilang mahal kita lebih mahal. Jadi kuncinya yang tadi Ferry bilang, satu kenal orangnya, yang kedua orang itu bukan yang pokoknya yang penting murah gitu. Karena Prudential punya sistem itu kan sebenarnya bagus kan. HRD-nya bisa cek sendiri dan lain-lain. Nah, cuman kalau ngomongin soal top Proworks tadi, sebenarnya itu kita bukan dari health. Jadi emang ada health-nya juga, tapi yang gedenya itu sebenarnya dari jiwa. Jadi bikin kayak buat key person-nya. Jadi manager level ke atas lah sebenarnya bikin jiwa. Jadi mainnya ke jiwa gitu. Iya, karena kalau jiwa tuh Prudential punya murah sih. Iya. Udah sempat dibandingin sama yang company lain lebih murah. Harusnya kalau company itu pasti tender sih biasanya. Oh berarti Iya. jualnya ke jiwa ya? Iya, jiwa. Oh. Itu jiwa. Kalau yang top Proworks yang kalau ditanya tadi ya, gitu. Oh, I see.
Thank you. Ya, jadi kalau misalnya dia bilang, oh sekarang pakai apa? Pakainya Askrida gitu. Pakainya apa gitu. Nah itu kayaknya agak kecil kemungkinan kalau help. Ya, sama lokal ya. Jadi nggak bisa compare sama lokal. Oh, Oke, thank you kok. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? aman. Aman. Kayaknya Lu udah gua kasih hadiah lu, nanya lagi. Thank you kok MC. Koko kan tadi background sebelum masuk Prus juga sudah oke banget ya. Cici juga background bukan orang susah. Gimana Koko sama Cici bisa down to earth ke bawah ketika memulai bisnis ini? Karena kan mungkin nggak mudah. Eh, jadi gini, down to earth itu kan sebuah sikap ya. Tapi maksudnya yang dimaksud mungkin kayaknya kok bisa mau mulai lagi dari nol gitu kali ya. Ngelihat potensinya sih, ngelihat potensi bisnis ini. Dan gini, setiap kita ngerintis bisnis, pasti mulai dari awal gak? Apalagi pindah industri, pasti akan kita tuh kayak belajar lagi dari nol. Belajar lagi dari nol. Kayak misalnya saya dulu di entertainment industry kayak misalnya MC, WO, event gitu-gitu. Terus pindah ke restoran itu aja, saya mau melakukan itu loh. Saya delivery juga pernah, cuci piring pernah, semua pernah. Kenapa? Karena saya mau belajar semua seluk-beluknya, karena saya nggak ngerti. Nah, saya mau ajak teman-teman justru di bisnis ini kayak gitu. Coba pelajari. Jangan ngerasa bahwa gua kan bos, gua kan udah business owner. Gua udah punya 3 restoran, gua mulai bisnis gua umur 21, 22. Gua udah punya ini semua loh. Masa sih gue suruh gitu lagi? Nah, justru saya belajar dari pebisnis. Justru orang setiap kali dia mau mulai bisnis baru, ya dia belajarin semua dari bawah. Relate ini nih, ada satu klien terbesar saya gitu ya, teman seumuran, beda setahun. Dia tuh dulu mau bisnis sapi, datengin bibit sapi dari Australia, ditaruhnya di Palu waktu itu. Dia cerita sama saya loh, wah dia gimana dia pelajarin sapi, dia tiap hari baca buku sapi. Gue bilang, ngapain lu baca buku sapi gitu kan? Wah dia cari tahu, dia belajar di YouTube segala macam. Dia pelajari letaknya, suhunya si Palu gimana, semua dia pelajari. Tanahnya, suplai makanannya, semua dia pelajari. Bisnisnya jadi nggak? Akhirnya nggak jadi. Karena setelah dia research semuanya, kayaknya ini bisnis nggak cuan. Kayaknya agak berat nih, BEP-nya lama banget. Jadi dia nggak lakukan. Tapi dia udah sempet ke kandang sapi, dia udah ngelihat beda-bedanya sapi ini beda-beda gitu loh. Dia belajar merah susu sapi gitu loh. Sampai segitunya, nangkep gak? Karena dia mau dapetin feel-nya, dia mau dapetin ngerasain feel-nya. Ini pebisnis besar yang kemana-mana pakai Patek Philippe gitu ya, teman-teman tahu ya kondisinya. Udah pakai mobilnya 2-3 M, tapi dia mau lakukan itu. Di situ saya belajar, jadi ya memang harus mempelajari itu. Kenapa? Karena dia waktu dia melakukan itu, hal-hal yang menurut sebagian orang kayak kok gitu sih? Waktu dia melakukan itu, mindsetnya beda. Mindsetnya, gue mau bisnis ini, jadi gue harus tahu. Bukannya gue mau jadi pelaku yang ngerjainnya, bukan. Gue mau taruh duit gue loh. Gue mau taruh waktu gue mau taruh effort gue buat bisnis ini. Jadi gue mau belajar step by stepnya. Itu sih mindset yang dipegang. That's why gue lakukan itu, berani mau lakukan itu, ya karena gue mau besar bersama bisnis ini. Jadi gue harus pelajari detail by detail di bisnis ini. Sampai sekarang pun masih terus belajar. Gitu. Thank you. thank you. Ada yang mau? Oh, oke. Beri applause dulu yuk buat speaker kita Ko Joy sama salah, dari Cici Joy sama Ko Ferry.